Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Ya, puji Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah online Sekolah Minggu dan Kebaktian Remaja Jemaat Ebenezer Atula 9 Agustus 2020. Nah adik-adik, saya persilakan untuk menyiapkan Alkitabnya karena kita akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi sama-sama lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali boleh beribadah ya Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami anak-anak-Mu ya Tuhan di rumah kami masing-masing di masa pandemi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu, urapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ia dapat berkata-kata sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan. Nah, adakah di antara adik-adik yang pernah ketika diberikan tugas untuk melakukan sesuatu, mungkin disuruh oleh gurunya untuk tampil di depan, lalu memimpin doa, kemudian adik-adik merasa takut, tidak berani. Ada yang mungkin tetap tinggal di tempatnya, atau mungkin ada yang menangis. Nah, adik-adik, hari ini kita akan dengar cerita tentang ada satu orang yang diberi tugas oleh Tuhan. Pada awalnya dia merasa takut, tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan dia keberanian. Mari kita buka Keluaran pasal 2 ayat 23
Keluaran pasal 2 ayat 23, dilanjutkan pasal 3 sampai ayat 14. Nah, kalau adik-adik sudah menemukannya, kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Diberikan judul Musa diutus Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita mulai. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini, Allah berjanji menyertai. Allah berjanji menyertai. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Siapa yang disembunyikan di sungai Nil? Musa, ya. Jadi Musa yang dirawat oleh putri Firaun pada akhirnya bertumbuh menjadi besar, dewasa,
Dan satu hari dia berjalan-jalan untuk melihat keadaan di sekitarnya. Musa melihat orang-orang sebangsanya, orang-orang Israel atau disebut Ibrani, ternyata disiksa oleh orang-orang Mesir. Mereka dipekerjakan secara paksa. Lihat adik-adik, mereka mengangkat barang-barang yang berat. Nah, satu hari juga Musa melihat tentara Mesir memukul orang Ibrani. Lalu Musa, karena dia orang Ibrani, dia merasa tidak tega, dia marah. Kenapa orang Ibrani diperlakukan seperti itu? Lalu Musa memukul tentara Mesir sampai mati. Musa kaget. Kemudian dia balik-balik, dia melihat, adakah yang melihat saya? Oh, mungkin tidak ada. Akhirnya dia sembunyikan mayatnya tentara Mesir tadi di bawah pasir. Lalu dia pergi. Besoknya dia melihat lagi dua orang Ibrani berkelahi. Musa melerai. Adik-adik tahu artinya melerai? Memisahkan. Musa memisahkan mereka. Nah, orang Ibrani tadi bilang begini, Musa, jangan-jangan kamu juga mau membunuh kami seperti kemarin kamu membunuh tentara Mesir. Akhirnya Musa kaget. Wah, ternyata ada yang tahu kalau kemarin saya pukul sampai mati tentara Mesir. Nah, berita itu kedengaran oleh Raja Mesir, yaitu Firaun. Firaun sangat marah. Firaun sangat marah karena ternyata dia tahu bahwa Musa ini sudah pukul orang Mesir sampai mati. Lalu Firaun meminta anggotanya, prajuritnya, supaya mereka membunuh Musa. Akhirnya Musa ini ketakutan. Ya, siapa di sini yang tidak takut kalau mau dibunuh ya? Dikejar baru mau dibunuh. Musa takut adik-adik. Jadi Musa ini melarikan diri ke satu tempat yang namanya Midian. Nah, ketika Musa ada di Midian, Musa ini sebagai orang asing di sana, dia tidak kenal siapa-siapa. Nah, dia duduk di sebuah sumur. Dia duduk di tepi, di pinggiran sumur ya. Dia sandar-sandar. Kemudian dia melihat datang 7 orang anak perempuan Yitro. Yitro itu adalah seorang imam di Midian, atau nama lainnya Yitro itu adalah Rehuel. Nah, datanglah 7 orang anaknya Imam Yitro untuk menimba air di sumur, lalu memberi minum domba-dombanya. Tapi ada gembala-gembala lain yang datang mengusir mereka. Musa menolong perempuan-perempuan ini, anak-anak Yitro. Musa menimbakan air supaya mereka bisa memberi minum kambing domba mereka. Kemudian anak-anak Yitro ini pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya mereka cerita sama bapaknya, "Pak, tadi ada yang menolong kami sehingga kami bisa memberi minum domba-domba kami." Bapaknya suruh supaya Musa ini dipanggil datang dan ikut makan bersama-sama dengan keluarga Yitro. Nah, ketika Musa hadir di rumahnya, Yitro atau Rehuel memberikan 1 orang anaknya yakni Sipora untuk menjadi istri Musa. Musa dan Sipora hidup sebagai satu keluarga. Mulai saat itu Musa bekerja untuk menggembalakan kambing domba mertuanya yakni Yitro. Ini Musa. Musa pergi ke padang untuk menggembalakan domba-domba mertuanya. Satu hari ketika Musa sedang menggembalakan domba, dia melihat di Gunung Horeb ada nyala api dari balik semak duri. Ini.
Kemudian Musa penasaran, ada apa di sana ya? Kenapa ada nyala api? Musa kemudian menuju ke gunung itu. Musa berjalan semakin mendekat. Lalu kemudian dia melihat ada yang aneh. Masa ada api tapi semak durinya tidak terbakar? Tanaman-tanaman yang ada di situ ya seperti ini gambar yang satu. Ada api tapi semak durinya tidak terbakar. Aneh ya. Nah, kemudian Musa mendengar suara Tuhan memanggil dia. Musa, Musa. Nah, Musa tahu bahwa itu adalah suara Allah. Musa menjawab, "Ya Tuhan." Tuhan sampaikan sama Musa, "Musa, aku mau mengutus engkau supaya engkau pergi ke Mesir, menyelamatkan bangsa Israel di sana. Mereka sangat menderita di sana." Adik-adik lihat kan tadi gambarnya? Mereka sangat menderita, disiksa di sana. Musa mau diutus oleh Tuhan supaya dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke kota perjanjian, ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Tapi apa jawabannya Musa, adik-adik? Musa takut. Musa tidak berani. Dia berkata begini, "Oh Tuhan, masa saya Tuhan? Jangan saya, orang lain saja. Saya ini bukan siapa-siapa Tuhan, saya takut." Kemudian Tuhan berkata bahwa pergilah karena aku akan menyertai engkau. Jadi Musa berani untuk pergi karena dia percaya bahwa Allah sudah berjanji akan menyertai dia. Nah, adik-adik, kalau adik-adik juga diberikan tugas untuk tampil di depan misalnya pimpin doa, jangan takut ya, karena Tuhan itu pasti menyertai kita. Kalau adik-adik mau melakukan sesuatu, ada tugas yang diberikan guru, atau mau melakukan kebaikan, jangan takut. Tuhan pasti menyertai adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kakak ajak semuanya untuk sama-sama walaupun di rumah kita mengucapkan satu kalimat, "Aku berani karena Allah bersamaku." Aku berani karena Allah bersamaku. 1, 2, 3. Aku berani karena Allah bersamaku. Iya, dan ada tugas untuk yang kelas 4 SD ke bawah, ya, kelas 4 SD ke bawah untuk mewarnai gambar. Ini gambar 2 orang, kelihatan bersukacita, gembira, karena dia tidak takut untuk menghadapi segala tugas yang diberikan. Dia bersukacita, gembira karena mereka ini percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Silahkan nanti diwarnai, gambarnya akan dititip ke orang tua, diberikan, lalu adik-adik titip kembali untuk ditempel. Berfoto nanti sebelumnya ya. Nah, ayat hafalan kita minggu lalu yang terambil dari Amsal 23 ayat 18, kita akan dengarkan teman-teman kita yang menghafal ayat hafalannya di video berikut. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ayat hafalan kita minggu depan Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Kita akan masuk di dalam doa Bapa kami, dipimpin oleh teman kita Alin, dan adik-adik di rumah juga mengucapkan doa Bapa kami. Silahkan Alin.
Mari kita berdoa. Bapa kami, bersama-sama berdoa dimulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk teman kita Alin yang sudah memimpin doa Bapa kami. Sebelum kita bersatu di dalam doa syafaat, kita nyanyikan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita satu di dalam doa syafaat. Adik-adik di rumah ambil posisi berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali saat ini, walaupun masih di rumah. Tuhan, tuntunlah kami anak-anak-Mu, supaya kami terus mengandalkan Engkau dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Berikanlah anak-anak-Mu kesehatan dan kekuatan. Terima kasih karena Tuhan tetap menjaga sampai hari ini. Anak-anak Tuhan belum bisa bersekolah seperti biasanya. Banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tuhan kiranya berikan semangat dan kemampuan supaya dalam dampingan orang tua tetap dimampukan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati supaya wabah Corona segera berlalu, supaya kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama kembali. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati kakak-kakak yang boleh melayani kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, lindungilah mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang bersyukur dan membawa segala kehidupan kami. Jika ada yang sakit, Tuhan akan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, jika ada persembahannya, nanti dititipkan kepada orang tuanya pada saat ibadah. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan syukur kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sesaat yang lalu kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian, serta dimanapun persembahan ini digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali mengucap syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ya Tuhan Yesus, bila kami nanti akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan menyertai, melindungi kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.